pandemi yang ada di Sulawesi Utara ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah sangat baik. COVID-19 ini tidak memandang siapa diri Anda. Mengenai hoax, pasti ngoni dua so tahu ini. Yo, balik ulang yang kita pe channel. Sekarang ini kita lagi ada berkumpul dengan tapi teman-teman kecil. Satu ini namanya Nobel, ini Acel. Yang satu ini lagi berkarir di salah satu fakultas di universitas yang ada di Manado. Nah, yang ini lagi berkarir di Jakarta sebagai pengacara. Nah, sekarang ini kita mau bercerita santai mengenai sekarang ini. Ya, orang tahu semua ada pandemi COVID-19. Kita mau tanya dulu, tapi Sohpi ini, bagaimana menurut Ngana? Ya, pendapat saya, pandemi yang ada di Sulawesi Utara ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah sangat baik. Bagaimana protokol COVID-19 ini, COVID-19 telah diberlakukan di seluruh Indonesia, di Sulawesi Utara, di Kota Manado, untuk menangkal bagaimana virus ini menyebar. Ada hal-hal yang perlu tentunya menjadi kerjasama masyarakat dan pemerintah juga. Seperti bagaimana kalau pemerintah mengusulkan untuk masyarakat tetap diam di rumah saja, kecuali untuk berpergian di luar rumah, untuk melakukan aktivitas belanja, konsumsi bahan pokok di rumah itu boleh. Tapi kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, ada baiknya stay at home aja. Jadi sebenarnya ada masalah-masalah konklusif yang harus kita lihat di Sulawesi Utara ini. Harus lihat bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Mungkin dari teman kita juga, teman saya tambah masukan. Yo, gimana? Baik, untuk pandemi COVID-19 ini memang sangat merugikan dunia, bahkan merugikan masyarakat di Kota Manado. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak aktivitas yang terganggu. Itu aktivitas pekerjaan, aktivitas belajar mengajar, bahkan sebagai kita semua sebagai umat yang beragama, aktivitas tentunya di dalam beribadah memang sangat terganggu sekali karena masyarakat sekitar itu atau masyarakat pada umumnya sudah tidak lagi bekerja. Banyak masyarakat di Manado ini yang bekerja cari ini hari for makan ini hari. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat mereka sangat-sangatlah memang orang bilang sangat tersiksa. Ya kan? Sangat tersiksa. Makanya adanya himbauan-himbauan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan himbauan-himbauan dari masjid-masjid, himbauan di gereja-gereja, di seluruh agama yang berada di Indonesia. Marilah kita bekerja sama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentunya berada seperti yang sahabat saya katakan, tetap berada di rumah saja. Jangan orang Manado bilang apa? Jangan bakabal. Jangan bapontar agar supaya ini penyebaran ini tidak semakin luas. Seperti itu. Kalau misalnya sekarang menurut ngoni dua, ada beberapa orang yang mau bilang kumabal. Padahal dorang so tahu stay at home atau di rumah saja. Dorang tetap berkumpul-kumpul. Walaupun bukan berkumpul di kafe atau Indomaret yang ada tempat-tempat duduk, dorang tetap berkumpul di dorang pe suatu lingkungan lah. Itu menurut ngoni bagaimana? Nobel? Jadi menurut saya, yang saya katakan tadi, orang ini mesti melihat dulu bagaimana setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Yang seperti sahabat saya juga ungkapkan tadi, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh. Orang bercerita, khususnya ada di Sulawesi Utara, di Kota Manado, bercerita bagaimana yang realita yang terjadi di Sulawesi Utara. Budaya orang Sulawesi Utara, orang Manado, orang Minahasa khususnya, sering sekali bersilaturahmi. Sangat sering bersilaturahmi dari satu rumah ke rumah yang lain. Setiap minggu, setiap saat itu pasti contohnya. Kalau kita sebagai keluarga Gemim, pasti adanya kolom, adanya evang, adanya kaum ibu, kaum bapak, pemuda remaja, itu pasti satu minggu itu ada terus orang mau berkumpul. Tetapi akibat adanya COVID ini, tentu dibatasi semua itu. Sekarang, tidak mudah memang untuk mengubah budaya yang ada, kultur yang ada di Sulawesi Utara ini. Tapi kebanyakan juga memang harus pelan-pelan bagaimana kita merubah itu. Tetapi juga ada banyak sekarang yang muncul kan pemikiran-pemikiran orang seperti ini. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini ternyata bukan dari Sulawesi Utara. Mereka akibat dari luar,
melakukan perjalanan luar negeri datang ke Sulawesi Utara ke Manado. Jadi orang-orang berpikir kita dibatasi dalam rumah, tapi ternyata virus itu datang bukan dari kita pribadi, tetapi dari luar. Bagaimana pemerintah harusnya mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada supaya semua merasa aman, tidak terkekang. Bagaimana juga jangan cuma kita dalam Sulawesi Utara aja, tetapi orang-orang yang masuk juga bisa dievaluasi. Ya, mungkin. Ya, kalau dari saya yang apa tadi yang kumabal, bagaimana orang mau mengatur. Sebenarnya memang benar yang teman saya katakan. Memang orang-orang Manado itu terbiasa dengan budaya bakumpul, budaya kepala batu. Nah, untuk itu makanya orang semua di sini marilah sadar akan hal demikian. Karena kenapa? COVID-19 ini tidak memandang siapa diri Anda. Virus ini virus yang tidak terlihat. Jadi kita tidak tahu penyebarannya seperti apa dan bentuknya seperti bagaimana. Makanya tetaplah berada di dalam rumah, janganlah kumabal. Nah, makanya saya meminta untuk pemerintah Sulawesi Utara, bahkan pemerintah Kota Manado untuk hindari itu berkumpul. Jadi saya mengajak untuk pemerintah, bahkan seluruh masyarakat yang ada, marilah kita bergandengan bersama-sama untuk melawan penyebaran COVID-19 ini agar supaya seperti slogan Manado diberkati, agar supaya semua kota Manado ini diberkati. Itu dari saya. Benar. Betul sih. Kalau menurut kita juga itu rupa tapi tamang bilang ini Acel, ngoni tahu toh kita taksol pastinya cari doi for doi makeng dang. Nggak mungkin toh kalau kita nak brand. Tapi taksi pakai masker kan? Pakai lah. Iya, Pakai masker no. Kalau nyanda mau tak kena no. Paling kalau misalnya mencegah. Mengenai hoax, pasti ngoni dua so tahu ini. Penyebaran hoax. Ya. Kemarin kita ada apa? Saudara Acel kenapa Acel? Oke, jadi begini teman-teman semua. Penyebaran hoax ini memang ternyata Tajam. sangatlah pesat. Sangat pesat. Kemarin kita dapat satu broadcast dari Berita. salah satu berita di WhatsApp group mengenai tentang 3 hari berdiam di rumah dan menghentikan segala aktivitas, bahkan aktivitas pertokoan, aktivitas perbelanjaan, jual beli dan lain-lain sebagaimana yang sudah tertulis dalam broadcast grup WA itu ada 2. Jadi serentak seluruh Indonesia. Ya banyak memang terkecoh. Salah satunya saya pribadi. Saya pribadi sempat mengirimkan broadcast tersebut di grup WhatsApp kita. Jadi teman-teman kita ada grup WhatsApp kita teman-teman teman-teman kecil untuk adanya komunikasi agar supaya komunikasi yang sangat baik begitu. Saya mengirimkan, ada salah satu teman yaitu Nobel menolak dengan hal demikian. Tapi karena saya sudah melihat ada video dari kepolisian bahwa mengatakan berita itu benar, saya juga terkecoh. Aku ambil dengan Nobel bahwa kita bilang, "Bel, ini betul. Masa ada petugas kepolisian ini mengatakan bahwa berita ini benar?" Tetapi saya mengatakan, "Oh, jangan keluar rumah dulu. Ini 3 hari ini Lagi lockdown. Lockdown total. Ternyata teman-teman semua, itu berita ternyata hoax. Tapi orang lihat dalam hoax ini pun ada DP makna. Ya, betul. Bagaimana orang menghayati Ya, betul. Jumat Agung, besok masa penantian dan Paskah. Ya, betul. Berpikir positif saja lah. Kita mau tanya pertanyaan terakhir, Jo. Ya. Jadi menurut saudara Acel dulu. Ya, bagaimana? Mengenai untuk ke depan bagaimana buat dari pemerintah pusat sampai pemerintah kepala kepala lingkungan itu bagaimana menangani COVID-19 ini? Ini tanggapan atau mungkin masukan, saran begitu. Saran dari pribadi saya, dari pemikiran saya sendiri, yaitu dari pemerintah pusat, yaitu marilah melihat masyarakat ke bawah. Artinya begini, kita membantulah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi dana-dana yang dana-dana pembangunan yang telah ditarik kembali untuk pencegahan COVID-19 ini, kita laksanakan bagaimana itu dana itu bersifat transparansi. Karena kita ketahui bersama banyak sekali dana-dana yang ditarik
untuk pencegahan COVID ini, tetapi belum ada transparansi publik. Karena kenapa? Katanya menyediakan berpuluh-puluh triliun, berpuluh-puluh miliar untuk penanganan COVID ini, tetapi Apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat? yang dirasakan langsung masyarakat belum ada. Jadi bagi saya pemerintah pusat salinglah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kota, dan sampai pelosok desa untuk agar supaya dana-dana ini memang benar-benar tertata dengan baik, agar supaya dipergunakan dengan baik. Jangan sampai dana pencegahan COVID-19 ini dorang bilang tak berhenti. Tuh, dari pusat turun ke daerah tak berhenti, turun ke kota tak berhenti, turun ke daerah tak berhenti. Dan akhirnya setelah COVID-19 ini bukan baik, bukan tak kurang karena COVID-19, tak kurang karena korupsi. Jadi hati-hati bagi masyarakat, orang melihat secara jeli. Kita mengajak masyarakat melihat secara jeli dan mengawasi secara jeli untuk orang pemerintah. Tidak menuduh atau tidak mengfitnah, tetapi untuk mencegah. Alangkah baiknya tertata dengan baik dan adanya transparansi dana untuk ke masyarakat. Saudara Nobel? Kalau dari saya, mungkin sudah dijelaskan tadi panjang lebar dari teman saya Acel. Untuk pemerintah dari pusat sampai tingkat paling bawah sebenarnya sudah sangat jelas tentang transparansi anggaran dan harus tepat sasaran. Masukan saya, inilah saatnya kita saling membantu. Kita membantu masyarakat yang sangat merasakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi mari kita bersama-sama lewati pandemi ini dengan rasa syukur. Dan satu, kita tangkal semua hoax yang ada dan semua kabar-kabar negatif. Karena seringkali juga secara pribadi kita tidak sakit, physically kita tidak sakit, tapi karena setiap hari, setiap saat kita terima kabar-kabar negatif, kabar-kabar yang membuat hati kita takut, itu membuat kita sakit. Karena kan ada dari kesehatan juga menyarankan imun kita akan menurun ketika orang ini stres. Jadi lebih baik saat ini orang pikir jodoh positif. Orang pikir bagaimana bisa satu waktu orang pikir ndak lama ini virus mau kelar. Orang berkumpul lagi bersama orang teman-teman, keluarga, kembali kepada aktivitas yang normal lagi. Baik jalan, pergi di mall, kerja seperti biasa. Itu yang diperlukan sekarang. Orang positif. Ndak lama ini virus mau kelar. Basabar Jo. Ya, tetap sehat, tetap di rumah, tetap enjoy, tetap positif. Jadi bukan positif corona, positif thinking. Jadi kita mau tutup ini video dengan kita pendapat sendiri. Intinya orang kalau misalnya kalau nggak terlalu perlu sekali mau keluar rumah, di rumah Jo. Kong gitu mengenai hoax, orang selidiki dulu itu berita betul atau nyanda. Ada beberapa berita yang kita juga termakan dong. Pokoknya stay at home dengan sebisa mungkin. Kalau memang perlu, nggak usah. Oke, sekian Jo dulu kita video kali ini. Nantikan video berikut. Nanti kalau misalnya ada video berikut, paling ada bukan cuma toran 3, ada juga tapi teman-teman yang selalu berkumpul. Sebenarnya ada mar balik kamera Dora nih mau muncul. Jadi video berikut kita akan review tempat paling elit di Kota Manado sebenarnya di mana. Iya, Oke? boleh. Yang penting sama-sama torang toh dengan yang di belakang kamera. Oh iya, nanti kita akan akibat corona ini sebenarnya masih masyarakat yang kreatif. Nanti kita akan membuat dalgona cafe. Jadi sekian Jo dulu kita video kali ini. Kalau misalnya ngoni suka kita video, jangan lupa like, komen, kalau misalnya ada masukan atau saran, dan share pengoni media-media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya. Dan yang paling terpenting, subscribe, oke? Selain itu, jangan lupa saya aktif itu lonceng notifikasi yang di sebelah tombol subscribe, oke? Oke. So, ciao. Ciao.